Disebut meaningful karena harus full dulu baru punya meaning. Menarik. Hi Curious Buddies, welcome back to Season 3. Yes, as usual di MC Rooms Podcast kita bakal ada pembahasan daily things sama daily thoughts, ketemu research, ketemu buku dan yang lainnya. Kali ini aku agak excited sih, karena bukan agak, selalu excited dong. Karena konten kali ini, podcast kali ini banyak research-nya. Iya. Aku pas baca kayak wow, we have reasons. Karena menurut aku segala sesuatu di dunia ini ada alasannya gitu. Betul. Yes. Bisa dicari research-nya. Yes. Kamu juga bisa research sosial media kita. Yes. Instagram dan TikTok @msenhomes. Buat follow, komen, dan share juga podcast ini. Buat tadi yang buat Instagram, sosial media buat dapat info trivia dalam 1 menit. Are you okay? Jadi kebolak-balik, sorry. Iya, dan jangan lupa untuk share Spotify kita ini. Dan subscribe, isi kolom komen. Terus karena kita penasaran juga ya kalau gimana sih sebenarnya ini, apakah betul atau tidak, tapi kayak gimana pendengar kita, curious buddies kita kayak berkomentar untuk case atau topik yang kita bahas. Iya. Oke, kita masuk ke topik kita. Exactly. Namanya micro meaning. Jadi kenapa kita bahas ini? Kemarin tuh aku nemu di sosial media ada yang namanya micro joy. Oke. So aku kayak lucu amat micro joy gitu ya. Terus ternyata micro joy itu adalah kebahagiaan yang nggak lagi diukur dari sesuatu yang besar, tapi diukur dari hal-hal kecil. Oke. Joy-nya dipotong-potong jadi micro gitu. Itu menarik banget sih. Apalagi kan generasi sekarang ini, celah kayak kesannya aku included maksudnya juga. Karena sekarang itu kita kayak bukan kayak generasi sebelumnya, bukan kayak boomers atau generasi X yang kayak mengukur kebahagiaan tuh dari karir, terus juga karir sukses ya, to be exact gitu, financial stability dan social status milestone-nya. Karena dulu kan kayak kalau usia 30 udah harus segini, umur 40 harus segini gitu kan. Usia 30 harus punya rumah. Exactly. Tapi kan sekarang kayaknya udah berbeda. Jadi generasi sekarang kayak if I may say, millennials atau pastinya Gen Z, itu tuh justru menemukan kebahagiaan dari hal-hal yang lebih sederhana. Jadi kayak wanting flexibility more than prestige gitu kan. Iya, ini tuh yang di sosial media kemarin heboh banyak kan. Yang kayak mereka tuh lebih milih untuk stay, nggak mau naik pangkat kan. Generasi-generasi lebih muda sekarang gitu. Ketika dipromote kayak nggak mau kayaknya mau jadi kayak sekarang aja karena lebih punya work-life balance juga gitu. Betul. Terus juga dibilang valuing enjoyment of life over career dominance. Kan aku juga ketemu konten ya, lucu banget dia bilang gini, tiap hari beli kopi mulu sih dia gitu. Terus kayak biar beli kopi terus tiap hari, nggak kekumpul juga dapat rumah. Tapi buat mereka mungkin tuh micro joy ya. Exactly. Mungkin kayak hal-hal yang kecil kayak gitu. Kayak ya udah, let's just stay in the moment gitu loh. Kali ya, I don't know. Is that the same thing? Oke, makanya kita temukan research atau kayak kita temukan istilah dan temukan mungkin reasoning. Betul. Apakah relate? Nah, jadi ketemulah istilah itu kan, micro joy sama si micro meaning ini gitu. Kita bakal bahas mengenai micro meaning ini. Kita mungkin agak lebih fokus ke meaning ya. Nanti kita jelasin kenapanya gitu. Nah, kita bahas micro meaning terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, the science of meaning. Yang kedua, kenapa shifting dari makro ke mikro. Yang ketiga, how to-nya gitu, mempraktekkan si micro meaning. Yes, so get your coffee ready, get your notes ready. Karena aku merasa ini menarik deh. Dan emang kayak, is it daily things? I think so. Yes. Okay. So, Part 1, the science of meaning. Karena meaning aja sebenarnya juga ada sainsnya, gitu kan. Nah, kalau kita berbicara tentang meaning of life, nah ada beberapa penelitian membahas. Nah, salah satunya adalah yang menarik adalah konsep dari hedonic versus eudaimonic. Ya, jadi ini konsep ini berasal dari filsafat Yunani kuno, terutama Aristoteles ya. Jadi dalam psikologi modern, si konsep ini itu dikembangkan secara ilmiah oleh beberapa peneliti. Ada Carol Reeve serta Richard Ryan dan Edward Deci.
Yang membedakan antara kedua itu adalah yang satu tuh kebahagiaan sebagai rasa senang, yang kedua kebahagiaan sebagai hidup yang bermakna. Karena tadi tuh aku kan sempat googling kan, kayak hedonik ini aku taunya hedonisme kan, kehidupan yang kayak bahagia gitu. Terus udah gitu. Jadi kalau hedonik itu dia tuh merujuk pada segala hal yang berkaitan dengan kesenangan, kenikmatan dan pemuasan keinginan diri. Betul. Nah kalau gimana bacanya? Eudaimonik. Eudaimonik ini adalah konsep kebahagiaan yang berakar dari filsafat si Aristoteles yang tadi kayak kamu bilang, yang memaknai kesejahteraan tertinggi dari sebagai hasil dari menjalani kehidupan bermakna, berbudi luhur, dan aktualisasi diri. Jadi bukan kesenangan fisik gitu yang betul, meaning. Iya, jadi emang lebih meaning gitu. Betul. Arti. Makanya kenapa kita prefer buat bahas ini sebagai micro meaning, bukan micro joy, ya kan? Iya. Jadi kayak menarik deh. Nah, ketika membahas tadi ya siapa eudaimonik ini, jadi ada si peneliti namanya si Carol Reeve ini ya, dia baginya jadi 6 dimensi. Ketika kita bahas mengenai kebahagiaan dari meaning. Yang pertama itu adalah purpose of life. Obviously kita udah tahu purpose of life adalah tujuan hidup. Betul. Kedua adalah ini tuh aku nemuin ya, menarik banget. Dia bilang kayak when you wake up lo tuh udah tahu meaning lo apa, hidup lo apa yang lo harus lakukan. Itu gitu. Purpose ya? Iya, purpose in life. Nah berikutnya adalah personal growth, pertumbuhan diri. Ini juga menarik banget gitu loh, kayak dia tuh merasa setelah gue ternyata gue yang dulu adalah gue yang kayak baperan gitu loh, tapi berjalannya waktu dengan dengan latihan diri sendiri atau mungkin berusaha mungkin ada terapi yang dilakukan jadinya nggak sebaper itu. Betul. Itu juga salah satu dari dimensi eudaimonik. Nah, yang ketiga, Holmes. Yang ketiga namanya autonomi atau kemandirian. Ini kita tuh mampu ngambil keputusan dengan keputusan sendiri gitu ya. Keinginan diri sendiri gitu. Kan kalau aku pernah baca ini menarik deh. Ketika lo mau hancurin seseorang ya, ini konteksnya di profesional atau di kehidupan berorganisasi atau apa gitu ya. Micromanage dia aja gitu. Kayak misalnya dia ngelakuin sesuatu A dikritik, B dikritik, C dikritik ya. Lo akan segera mungkin akan hancur gitu. Jadi it's an easiest way to destroy someone adalah mengkritik segala sesuatu yang dilakukan gitu. Jadi makanya ketika dia punya kemandirian, autonomi, dia mampu mengambil keputusan akan yang dia pengen sendiri. Dia tuh kehidupannya jadi penuh makna ya. Yes. Iya. Nah kalau yang keempat adalah environmental mastery, di mana dia berkemampuan untuk mengelola hidupnya. Ini kayak kesannya environmental gimana? Jadi dia itu adalah mampu mengatur dan menavigasi kehidupan sehari-hari secara efektif. Jadi emang tahu kayak yang ini meaningful, ini enggak, ini yang pokoknya bisa mengatur lah gitu kan. Iya. Yang keempat nih 4 apa 5 ya? Iya 4. 4. 5 dong. Oh iya 5. Yang kelima adalah positive relationship. Ini obvious lah, relasi positif dengan sesamanya. Iya, gitu. Punya teman-teman yang bisa bareng gitu kan. Jadi kan hidupnya meaningful gitu karena nggak sendiri gitu, karena punya relationship yang baik. Iya. Nah, yang terakhir Holmes. Yang terakhir self acceptance adalah penerimaan diri. Jadi kayak kita bisa berkata kalau gue nggak perfect tapi I'm still berharga gitu. Iya. Jadi kayak aku sempat lihat dia bilang kayak memaafkan diri, kayak kemarin nggak berjalan sesuai harapan. It's okay, it doesn't define me gitu loh. Kayak menerima segala kekurangan yang ada dari dirinya. Tapi kalau gitu. Kamu ya, kamu dari 6 dimensi tersebut ya, kamu pernah nggak ada experience yang emang happy atau content dari 6 dimensi itu? Kalau aku ada sih. Kayaknya aku tuh lebih ke ini interchangeable ya. Kadang ada berasa gitu, kadang ada yang enggak gitu kan. Mungkin lewat season of life-nya. Yes. Tapi kalau aku pernah kayak personal growth sih. Pertumbuhan diri. Kayak aku ngerasa tadinya kayak kamu pernah bilang kayak kamu tuh udah enggak orang ngomong itu kamu kayak ya udah gitu loh. Iya. Ya udah dia ngomong gitu, ya udahlah, let them. Iya kayak let them gitu loh. Ada momen yang kayak akhirnya iya kali ya, udahlah nggak apa-apa. Kayak itu kan tadinya kayak you're not accepting it yourself. Mungkin ini relate sama self acceptance. Iya. Sama diri aku sendiri yang tadinya kayak very hard on myself, tapi tiba-tiba kayak akhirnya bisa
ya nggak apa-apa itu udah lewat, udah gitu. Kalau aku sih pernah berasa happy banget dengan itu, apalagi pertumbuhan diri ya, karena ngerasa kayak aku reached milestone itu, milestone yang bukan secara usia gitu loh, milestone yang kayak rasanya ya buat diri aku sendiri gitu. Nice. Iya. Bagus. Iya. Si apa namanya? Itu kan tadi dari 6 dimensi yang dikasih sama si Carol Rees. Yes. Carol Riff. Iya. Ada lagi yang kedua dari Richard Ryan sama Edward Deci. Dia bahas mengenai self-determination theory. Ini nyebutin ada 3 kebutuhan psikologis dasar manusia. Yang pertama connection atau relatedness, itu gimana dia tuh merasa terhubung dengan orang lain. Betul. Jadi dia dapat meaning ketika dia tuh ngerasa connected sama orang lain. Iya. Competence tuh dia merasa mampu dan efektif, sama kayak tadi ya. Yang awal, yang kayak ini, yang sorry, autonomi. Iya sama atau personal growth tadi. Personal growth atau dan yang terakhir ya ini autonomi. Sama yang ketiga autonomi. Jadi ada connection, competence sama autonomi. Merasa memiliki pilihan dan kendali. Menarik ya. Kalau aku sih. Kalau kamu Homs ada nggak pengalaman dari 6 atau 2 itu? Kalau aku lebih ke purpose of life sih. Ketika aku tahu kayak gue mau achieve something ini gitu. Jadinya kayak bener bangun tuh kayak gue ada yang gue tuju gitu. Iya. Tapi once itu di remove kayak kayak ngapain ya, kayak bangun kayak jadi cuma apa namanya? Jadi kayak robot gitu. Itu kayak berasa kayak nggak kurang meaningful lah, kurang ada meaningnya gitu. Iya, aku tuh selalu keinget ya sama karakter dari Doksuna di Reply, yang dia sedih kan, dia bilang bapaknya kan kayak gue tuh nggak tahu gue mau jadi apa. Iya aku ingat. Terus kayak ya udah just be happy. Bukan maksudnya kayak ya udah. Padahal keberadaan dia tuh berarti banget buat orang di sekitarnya. Betul. Tapi dia kayak sedih kan, kayak gue tuh nggak tahu kok, gue kayak nggak punya mimpi ya, kayak nggak punya purpose gitu hidupnya. Sementara orang-orang di sekitarnya punya mimpi dan punya purpose. Iya benar kakaknya. sedih. Terus si siapa? Si Park Bo-gumnya gitu kan. Iya. Jadi dari contoh-contoh ini kita tahu kalau kebahagiaan yang long lasting itu datangnya dari meaning, bukan dari sekedar joy. Terus kita mau masuk ke kenapa tren meaning tuh sekarang bergeser dari sifatnya makro sekarang jadi mikro gitu. Yang tadinya kayak purpose-nya harus besar, tapi sekarang jadi lebih kecil-kecil gitu. Bite size gitu ya. Bite size ya. Kita atau masuk kayak nggak harus besar gitulah. Yes, nggak harus besar, tapi lebih kecil. Oke, kita kayak mengulang kata kecil. Oke. Masuk part 2. Part 2, kenapa shifting dari makro ke mikro? Yes. Kenapa? Karena di sini dibilang sepanjang abad ke-20, abad 20 tuh buat bayangan dia tuh dari tahun 1901 ke 2000. Betul. Jadi ketika abad 2021 tuh sekarang gitu. Abad 20 itu sekarang. Ya, jadi makna hidup tuh sering dikaitkan dengan pencapaian besar kayak karir yang identitas profesional jangka panjang yang kayak tinggi gitu ya. Terus pencapaian finansial, status sosial, itu tuh kayak gitu-gitu, pencapaian tuh itu. Benar-benar pencapaian tuh ya emang saat itu kayak gitu, di saat itu ya. Tapi ya terjadi shifting. Nah jadi meaning itu dianggap muncul setelah mencapai tonggak kehidupan tertentu. Jadi kayak milestones itu tuh udah kesampai baru deh. Berasa meaningful karena identitas disamakan dengan pencapaian. Kalau belum sampai kayak kesannya. Iya, identitinya small gitu ya. Kalau pencapaiannya small, identitas small. Kalau identitinya besar, tinggi artinya kalau pencapaiannya tinggi artinya identitinya juga semakin tinggi gitu, semakin dipandang. Oh my god, totally. Yes. Understood. Tapi good newsnya sekarang semuanya udah geser gitu. Yes. Sekarang semuanya udah bergeser. Ini ada data dari World Values Survey dari Longitudinal Global Data. Data hasilnya kurang lebih kayak gini. Ditanyain tuh surveinya dan langsung kepecah jadi 2. Untuk orang-orang yang dibilangnya older cohorts adalah orang-orang yang lebih tua. Orang-orang yang kelompok yang lebih tua nih mereka lebih sering mengaitkan kepuasan hidup dengan keamanan ekonomi dan pekerjaan stabil. Make sense, maksudnya emang itu kan di abad 20 emang setelah perang kan. Jadi emang orang goalnya adalah pengen emang nggak mau perang lagi gitu, makanya ekonominya harus bagus, terus gitu juga pekerjaannya stabil, jadi sampai nggak harus
ikutan perang atau Yeah. sampai harus ada perang lagi gitu kan. Betul. Nah kalau younger cohorts itu dia mereka lebih menekankan quality of life and self-expression. Yes. Makanya kenapa I think tadi aku kayak menemukan sesuatu tapi aku takut memotong kamu ya. Kalau sekarang mungkin lebih banyak orang yang bekerjanya tuh lebih fleksibel. Iya, Ya iya, nggak iya, sih iya. kayak ya self-expression, makanya kita juga punya social media. Betul. Terus betul. ya kayak gitu. Iya. Benar-benar Dan ini. lagi yang mau kita disclaimer bukan berarti yang lebih tua salah dan yang muda Iya. bener gitu ya. Tapi kita lebih kayak ngegambarin situasi yang ada saat ini gitu ya. Yes. Datanya sih bilang kayak gitu ya. Jadi emang ternyata bergeser lah maknanya kayak gitu. Tapi sekarang kita masuk ke why-nya. Kenapa sih ada pergeseran meaning dan purpose gitu? Yang tadinya makro ke mikro gitu. Ternyata ada beberapa penyebabnya. Nah ini dia yang research aku bilang tadi kayak wah ini ternyata emang segala sesuatu itu ada alasannya kan. Nah dibilang loneliness and social connection crisis. Jadi US Surgeon General Advisory on Loneliness di tahun 2023 dia menemukan sekitar 1 dari 2 orang dewasa itu melaporkan merasa kesepian secara signifikan. Jadi ini kalau kita lagi berdua gini ya, artinya salah satu dari kita lagi kesepian nih, signifikan lagi. Iya kan? Iya. 1 dari 2. Itu terlalu deket sih. Nah udah gitu bilang dampak kesehatan kesepian itu setara dengan kurang lebih merokok 1-15 kurang lebih 15 rok batang per hari. Wow, iya dampaknya ya. Jadi salah satu dari kita nih. Salah dari kita. Salah satu dari kita. Iya. Nah ini yang kedua tuh ada dari mental health awareness. Jadi emang as we all know beberapa tahun ke belakang ini emang mental health awareness kan tinggi kan. Iya. Makin luas gitu. Betul. Jadi ada APA Stress in America Report tahun 2023 sampai 2024. Ini spesifik untuk Gen Z ya. Dia ngelaporin kalau Gen Z ini adalah Gen Z ini memiliki tingkat stres tertinggi dibanding generasi lain. Tetapi nggak cuma itu gitu, tapi juga mereka punya prioritas tertinggi pada kesehatan mental dan keseimbangan hidup gitu. Iya. Terus ada temuannya juga sih, kurang lebih 77% Gen Z itu mengatakan masa depan membuat mereka cemas dan lebih banyak memilih fleksibilitas dibandingkan prestis pekerjaan. Yes. Kayak karena balik lagi kan, kalau generasi boomers atau X mereka kan emang udah kayak lihat jangka panjangnya. Kita suka kayak, you know what, just do it day by day. Iya. Iya kayak long dream, kayak mungkin karena emang ada banyak. Karena sekarang kan cepet banget ya perubahannya. Kalau dulu mungkin perubahannya lebih lambat. Betul. Iya nggak sih? Iya. Kalau sekarang tuh perubahannya tuh cepet banget. Jadi kayak orang kayak, gue mau ini tahun depan, tapi ternyata ada apa gitu kan? Ada yang berubah lagi dengan cepatnya. Jadi kayak emang memilih untuk kayak, ya udah, gue fleksibel aja dengan keadaan ini gitu loh. Betul. Jadi kalau emang hari ini gue kerjanya dari kantor, ya udah. Tapi besok gue kerja di rumah, gue juga bisa fleksibel. Atau kayak gitulah istilah contohnya. Plus overstimulated gak sih? Kayak banyak stimulasi, apalagi ya kayak dari sosial media, dari apa gitu-gitu ya kan? Benar. Jadi mereka tuh merasa kayak, aduh, kayaknya di yang gue lihat kebahagiaan bisa dicapai dengan hal-hal yang kecil kok gitu ya. Aku tuh ngeliat ya kayak di Pinterest gitu kan, karena itu salah satu social media aplikasi yang sering aku lihat instead of kayak buka social media yang lain gitu. Karena buat tahu kayak ada banyak ini how to be that girl atau how to be the it girl atau apa, how to change your life in 30 days gitu. Itu tuh banyak banget emang kayak hal-hal kecil yang bisa dilakukan gitu. Selalu dia kayak menyarankan untuk melakukan hal-hal kecil yang kayak mungkin baca buku 30 menit sehari, nggak usah bergoal untuk nyelesain buku dalam 1 bulan gitu. Jadi kayak udah lu simple aja baca buku 30 menit 1 hari gitu. Atau kayak stretching, pokoknya ya little breaks yang bisa dilakukan atau little goals yang bisa dilakukan di bulan itu gitu loh. Jadi nggak terlalu banyak gitu. Ya benar kata kamu, bite size, micro kecil. Iya, itu ada bukunya apa ya? Micro Habit ya? Yes. Aku belum baca, cuma aku pengen banget baca sih. Itu kayaknya menarik dan boleh kalau udah baca share di komen ya. Yes. Kayak apa sih isinya dan kira-kira bisa belajar apa dari situ gitu. Ya. Itu kita udah bahas 2 kan. Tadi yang pertama adalah kita ke atas sedikit gitu, loneliness dan social connection crisis. Kedua mental health, dan yang ketiga adalah apakah Nahum? Yang ketiga itu kenapa berubah dari makro ke mikro, karena ada pergeseran nilai kerja. Jadi si Gallup
Global Workplace Report tahun 2024 menemukan kalau generasi muda itu emang lebih memprioritaskan tadi ya kayak kata kamu, fleksibilitas, makna kerja sehari-hari sama hubungan dengan tim. Ini mungkin yang membedakan atau agak kontras dengan generasi sebelumnya adalah mereka tuh mungkin lebih banyak yang kayak gue mau fokus ke career ladder gitu ya. Kayak tangga karirnya gue mau achieve A, achieve B gitu ya. Tapi sementara mungkin personal relationship antar pekerjaannya, rekannya nggak terlalu bagus mungkin assume. Tapi ya gitu, generasi sekarang justru emang lebih menghargai hal kayak tadi. Gue nggak apa-apa kok, nggak jadi atasan, nggak jadi manajer, nggak jadi dipromote, selama gue kerjanya baik dengan rekan kerja, gue masih bisa enjoying life gitu. Oke. Jadi emang dibilang situasi kita seperti ini tuh emang udah berubah. Meaning yang tadinya kita pikir itu sesuatu yang besar, ternyata berubah jadi hal-halnya ya kayak kamu bilang tadi, sederhana, hal-hal yang kecil gitu. Dan menariknya emang aku ya pas barengan sama teman-teman rekan Gen Z ya, mereka tuh emang kayak tahu ini saatnya gue break gitu. Jadi kayak enggak apa-apa. Gue fokus yang ini, gue tetap menjalankan tugas gue. Tapi gue udah menjalankan, gue melakukan untuk my own personal self gitu loh. Iya. Aku lupa aku ngobrol sama siapa yang dia tuh ngasih tahu ke aku settingan di iPhone gitu, yang dia bisa kayak ini namanya deep focus mode gitu. Ini ketika jam segini sampai jam segini ini kita nggak diganggu sama call atau message gitu. Itu ada tuh. Atau yang ketika di ini yang bisa ngubungin gue nih orang-orang penting ini nih gue tandain tak. Kalau di situ nggak bisa. Itu bagus sih, mereka kayak bener-bener aware banget dengan hal-hal yang triggering gitu atau kayak bakal disturb. Lebih familiar sama sense of boundaries. Benar. Gitu. Nah, jadi tapi balik lagi ya, ini bukan berarti kita tuh nggak boleh punya mimpi besar dan atau kayak nggak bisa bahkan. Tapi lebih menghargai kalau setiap proses yang kita jalani itu adalah mungkin menuju ke situ. Betul. Karena aku nggak tahu ya, ini aku pernah baca juga, itu ntar aja ya kita bahasnya. Kita bahas aja. Sekarang nggak apa-apa. Oke. Ada yang bilang kan, kalau lo tuh belum punya mimpi yang besar, it's okay, nggak apa-apa. Just focus on you being good, being a better you. Karena along the way, kayak saat lo jadi lebih better, redundant, udah lebih better lebih baik, better. Nah, jadi pas lo udah better, lo tuh lihat yang kayak, ternyata gue udah melihat kalau gue tuh purpose of life gue tuh ini gitu loh. Iya bagus. Iya kan, waktu itu gitu kayak if you don't know what your goal is, if you don't know what your dream is, just your goal is to be a better you. Iya. Iya itu sih 1% every day kan. Kalau 1% every day ya dalam 100 hari ya udah 100% gitu kan, lebih better. 365 hari ya 365%. Artinya udah pasti lebih bagus gitu. Nah itu kan tadi Amy jelasin mengenai what-nya kan. Sekarang di part 3 kita mau bahas mengenai how to. Gimana sih cara kita mempraktekkan si micro meaning ini gitu. Kita masuk ke part 3. Oke, part 3. Nah kalau tadi kita jadi bilang misalnya jika makna itu dibangun melalui pengalaman kecil, maka pertanyaannya berubah. Bukan lagi bagaimana saya menemukan tujuan hidup, tapi jadi gimana kita merancang keseharian kita tuh biar bisa ada makna yang terus muncul gitu. Jadi bukan ada sesuatu yang besar yang dituju lagi. Mungkin ada lah. Mungkin ada, tapi tetap gimana sekarang fokusnya tiap harinya apa ya yang bisa kita jadikan berarti gitu ya, si micro meaning ini gitu. Ya jadi kayak one day at a time. One step at a time. Jadi ya itu benar kalau tadi ada contohnya ya, kalau lo belum bisa ngebayangin big goalnya apa, just be a better you, karena di setiap harinya pasti akan ada makna yang muncul baru gitu. Misalnya kayak gue mau better sesuatu, ntar pasti along the way kayak gue berasa ini meaningful banget deh atau yes. Ini ada beberapa cara berbasis riset untuk menumbuhkan micro meaning. Yes. Yang pertama tadi beberapa kali kita singgung, mungkin cukup obvious lah. Fokus pada kontribusinya bukan pencapaiannya. Bagus sih. Jadi kita bisa contribute apa akan sesuatu gitu ya. Jadi sebuah penelitian tuh menunjukkan kalau rasa berkontribusi tuh justru sangat kuat untuk memprediksi makna hidup. Iya. When you be a part of something, itu tuh rasanya meaningful loh. Iya. Iya gak sih? Jadi kayak misalkan lewat
tindakan kecil gitu ya. Ini mungkin bukan secara kayak kontribusi kegiatan gitu, enggak ya. Misalkan kayak mendengarkan orang lain gitu ya, membantu rekan kerja, terus udah gitu juga kayak ya nyelesain hal simple gitu mungkin ya. Nah itu tuh bisa menciptakan rasa yang meaningful gitu loh, kayak ngebantu orang sesuatu kayak this is what I'm here for gitu. Iya. Ini tuh kayak aku pernah bahas juga deh, sebuah penelitian di Google, ke Google di timnya gitu ditanyain gitu, apa yang bikin lu tuh sebuah tim tuh lebih kompak gitu, lebih bagus, lebih perform gitu. Ternyata bukan kayak rencananya, bukan apanya gitu ya, tapi make sure every person in the room feel included. Terus ketika mau bikin orang nggak bertahan dalam suatu kelompok, ya bikin dia less included aja gitu. Jadi kayak gue nggak dibutuhkan, gue nggak berarti. Ya udah cari gitu lagi tempat di mana yang gue akan jadi meaningful mungkin ya. Betul. Kalau mungkin kamu yang dengerin ini Curious Buddies adalah seorang manajer buat ini apa bikin tim ngelitnya, make sure everybody's contributing something gitu. Iya benar. Iya. Atau di-include lah. Di-include. Yes. Yang kedua apa? Being present. Wah, ini tuh paling sering ya kita dengerin being present. Karena emang meaning itu membutuhkan perhatian penuh, kayak full attention. Karena iya kita gimana mau mengartikan sesuatu, tapi kalau kita nggak membiarkan itu kayak ya udah lewat gitu aja. Iya. Gitu loh. Jadi ya coba untuk ciptakan kayak small space, ruang singkat atau short space tanpa kayak nggak pakai teknologi. Misalnya saat makan. Tapi ini benar sih, kayak makanan tuh akan jadi lebih meaningful karena you're being at present gitu loh. Berbicara sama orang saat fokus gitu, pas lo dengerin bener-bener, itu akan kayak lebih artinya ada ini. Kalau orang disambilin kayak makan aja. Berasa. Makan gitu kadang kita kayak ya udahlah sambil, padahal makanan itu enak gitu. Iya. Tapi karena kita disambilkan dengan kegiatan yang lain, nggak full attention, jadinya biasa aja. Kalau hal kecil yang bisa dilakukan, misalnya ketika kita lagi ngobrol sama orang, handphonenya tuh dibalik gitu. Ya, benar. Bisa jadi sesuatu yang bikin jadi meaningful gitu. Ya, betul. Ada lagi yang ketiga? Small meaningful ritual. Ya, ternyata ritual itu bisa menumbuhkan makna ya. Jadi repetisi itu bisa menimbulkan makna. Kayak misalnya ya, aktivitas bareng rutin sama orang lain kayak, kita punya weekly coffee time. Iya, benar. Kita punya olahraga bersama atau kayak apalah calling rutin gitu ya. Kalau aku sih ngerasain ya, misalnya ada weekly doing sports bareng, itu jadi kayak ini ada sesuatu yang dikejar gitu. Ada sebuah dikejar ada sesuatu yang ditunggu-tunggu gitu. Iya, dan itu juga kayak nyiptain rasa hubungan yang stabil gitu, karena kayak emang rutin dilakukan bareng gitu. Ini bagus deh, penelitiannya bilang kalau konsistensi itu mengubah momen biasa jadi jangkar psikologis. Mungkin kita pikir biasa ya, kayak cuma cuma weekly coffee, morning coffee kok gitu ya. Tapi ternyata itu bisa jadi jangkar psikologis kita gitu. Kalau itu konsisten dan terus dilakukan. Benar. Itu sesuatu yang kayak emang jadi anchor yang kayak pasti akan balik lagi ke situ. Iya. Oke. Nah, mungkin Curious Buddies kalian tuh lagi dalam tahap untuk mencari meaning dalam hidup. Nah, kalau berasa overwhelmed atau tersesat atau kayak overthinking overthinking suka bikin kita tersesat ya. Coba deh potong kecil-kecil ya, jadi micro meaning. Caranya udah kita tadi kasih tahu ya, 3 tadi gitu ya. Ini cukup menjawab di pertanyaan kita di intro tadi ya. Emangnya harus full dulu baru meaningful gitu ya? Ternyata hasil pembicaraan dan riset kali ini bilang enggak kok gitu. Enggak harus full dulu gitu buat dapetin hidup yang meaningful. Analoginya bagus sih. Analoginya tuh kayak lagi nabung koin gitu. Nabung koin di celengan. Aduh, masih ada gak ya nabung koin di celengan? Tapi iya sih, tapi kayak kan nabung tuh kayak kamu bilang 1% setiap hari, ujung-ujungnya 100% dalam waktu 100 hari. Asal konsisten tiap hari gitu loh. Jadi ya dibilang tiap hari nabung micro meaning, tahu-tahu gak berasa setahun hidupnya tuh udah meaningful. Iya. Karena bener, micro meaning cikling gitu tanpa sadar hal-hal kecil yang dilakukan itu. Banyak juga case-case dalam kehidupan nyata gitu ya. Kayak misalkan sapaan sederhana tiap hari gitu, tiap pagi gitu ketemu orang, jadinya bisa kayak bisa bikin moodnya baik gitu gitu loh. Kayak
Yeah, that's true. Atau ya itu small Encouragement atau apa? Encouragement ya, atau tahu kalau teman kita lagi nggak ada kabar sedikit gitu, kita cuma semangatin, hey apa kabar gitu-gitu. Itu bisa kok. Itu ada banyak case ya yang bikin orang tuh nggak jadi mengakhiri hidupnya gitu ya, gara-gara kita sapa encouragement kayak gitu. Yes. Jadi selamat menabung micro meaningnya. Yes, selamat menabung micro meaningnya dalam hidup. Semoga topik kali ini juga mengisi tabungan. Betul. Kalau tabungannya masih kurang, dengerin lagi episode yang lain karena kita masih ada juga episode lain di Spotify. Yes. Jangan lupa untuk kasih komen di kolomnya dan jangan lupa untuk share. Nah, iya mungkin itu juga bisa jadi salah satu menabung meaning. Nge-share podcast kita. Thank you. Yes. Jangan lupa follow Instagram dan TikTok kita juga @msenhomes buat dapetin info trivia dalam 1 menit. Exactly. So, thank you so much, Curious Buddies. Thank you. See you. That's it.